Oke, jadi nama lengkapnya terutama untuk bedah plastik di Indonesia itu adalah bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Nah itu singkat saja sebenarnya udah menjelaskan ruang lingkupnya bedah plastik. Tapi kita mulai dari depan. Kalau bedah sih udah jelas ya, semua orang tahu ya. Prosedur pembedahan dengan sayatan, dengan pisau. Nah plastik, ini akan lama di sini. Plastik itu diambil dari kata Yunani, plastikos, yang artinya itu to mold, untuk molding. Molding itu kan merubah bentuk. Jadi dari satu bentuk pertama diubah menjadi bentuk yang kedua. Ini prinsip yang akan terpakai di semua prosedur bedah plastik. Yang itu akan nanti memperkenalkan dunia rekonstruksi dan nanti akan menghasilkan estetik. Karena lahirnya bedah plastik itu sebenarnya itu karena adanya kecelakaan yang mengakibatkan adanya perubahan bentuk dalam manusianya itu sendiri. Kecelakaan itu nomor satu karena adanya trauma ya. Trauma itu karena dia ketabrak gitu atau perkelahian gitu, kena benda tajam, benda tumpul, kemudian ada perubahan bentuk. Dan ada perlukaan yang lain yang disebabkan oleh tumor salah satunya. Tumor itu merusak wajah, kaki, tangan, dan kemudian dia harus diangkat tumornya, meninggalkan defek, meningkatkan perubahan bentuk tubuh. Nah, prinsip plastikos untuk mengubah bentuk itu dipakai oleh ahli bedah yang mengambil spesialisasi ini untuk gimana caranya kelainan itu diselesaikan. Yang tadinya ada kekurangan berarti ditambahkan, yang lebih berarti dikurangkan. Dari berbagai macam bentuk tubuh digunakan bagian tubuh pasien itu sendiri untuk menutup kelainan pada pasien itu sendiri. Awalnya namanya autografting. Kemudian muncul teknologi yang lain gimana kita pakai sintetik dari dari bahan yang lain kita gunakan untuk manusia. Contoh yang paling dekat itu adalah yang lumayan baru teknologinya, itu dari bedah plastik di Brazil, Amerika Latin, menggunakan kulit ikan tilapia, atau tilapia itu di Indonesianya ikan nila, untuk menutup luka bakar. Yang dari situ akan sangat membantu, apalagi yang misalnya pasien luka bakar yang normalnya lukanya ditutup dengan kita mengambil kulit dia yang lain yang sehat untuk menutup bagian luka. Ini ditutup dengan ikan nila itu. Apalagi untuk pasien yang kebakarnya begitu banyak sehingga tidak ada kulit sehatnya. Nah itu digunakan ikan tilapia atau ikan nila untuk menjadikan solusi. Walaupun sementara sampai ada kulit yang udah sembuh. Kemudian timbul kembali berbagai macam teknik untuk memindahkan jaringan kulit, untuk memindahkan otot, kemudian saraf, bahkan hingga tulang. Dan itu bisa terjadi bersamaan. Misalnya ada tumor di rahang bawah, kemudian harus diangkat oleh teman-teman bedah tumor, kemudian bedah plastik akan merekonstruksinya dengan apa? Salah satunya dengan mengambil jaringan kulit serta tulang yang diambil dari tulang betis serta kulit betis dipindahkan, kemudian disambung. Kalau kita dipindahkan sejauh itu, kalau zaman dulu bedah plastik zaman dulu itu harus menempel gitu. Jadi entah tangannya menempel ke hidung gitu ya, terus dipindahkan, atau dipindahkan perlahan-lahan dari kaki kemudian ke paha, kemudian ke perut, kemudian baru bisa ke atas. Tapi sekarang dengan adanya bedah microsurgery, bisa dipindahkan langsung dengan operasi yang sama, jelas harus dengan pembuluh darahnya, sehingga disambung dengan pembuluh darah di tadi bagian wajah. Nah itu rekonstruksi. Jadi bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ada kelainan bentuk akibat kecelakaan, trauma, tumor, dan lain sebagainya dengan teknik-teknik bedah plastik, ya, pengubahan bentuk untuk menyelesaikan solusi. Dalam lahirnya bedah plastik rekonstruksi itu timbul ilmu estetika, karena saat membuat perbaikan bentuk tubuh, ahli bedah plastik dari sejarahnya itu mulai menemukan adanya rahasia mengenai proporsi tubuh manusia. Dan proporsi tubuh manusia ini ditemukan dari berbagai ras pada laki-laki dan perempuan, sehingga didapatkan hasilnya, oh ternyata ada nih yang namanya proporsi badan manusia, yang itu mungkin tidak sama, laki-laki Caucasian dengan perempuan Asian, terus mungkin yang kulit merah Indian gitu beda lagi. Nah itu rahasia itu terpakai di ilmu estetik. Nah, mulai dari keluhan-keluhan seperti kantong mata, ya, kemudian kelebihan keriput pada wajah dengan facelift, atau mungkin
Untuk yang obesitas perlu dilakukan sedot lemak atau operasi abdominoplasti untuk mengencangkan bagian perut. Nah, jadi sebenarnya ilmu rekonstruksi dan estetik itu adalah saudara kembar gitu yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu rekonstruksi menghasilkan estetik, ilmu estetik saat ini dikembalikan ke rekonstruksi. Gimana caranya pasien dengan kelainan bentuk tubuh akibat tadi kecelakaan, tumor, trauma itu bisa kita kembalikan estetikanya dengan baik dengan teknik-teknik yang memadukan prinsip rekonstruksi dan estetik. Oke. Tadi triggernya juga agak menggelitik sebenarnya. Jadi kalau soal biaya, sebenarnya bedah plastik estetika itu punya standar dari perhimpunan profesinya sendiri ya. Ada patokannya sebenarnya yang itu bersaing harganya dengan tindakan yang bukan estetik gitu. Jadi sebenarnya itu tidak harus astronomikal banget ya. Kecuali kalau memang yang dicari adalah memang pionir-pionir estetika yang mereka punya standar yang begitu bagus ya. Jadi mereka punya rate harga yang jelas lebih tinggi. Itu guru-guru kami yang begitu luar biasa. Tapi pada umumnya tidak se-ekstrim itu sebenarnya. Itu mungkin stigma masyarakat aja terkait dengan tindakan estetik. Dampaknya memang sangat berat sebenarnya. Sangat sedih kami melihatnya setiap hari menghadapi adanya pasien-pasien yang datang. Sedihnya justru karena mencari solusi yang lebih murah atau bahkan mencari solusi yang bukan pembedahan, karena dipikirnya kalau ke bedah plastik pasti bakal disayat, pasti bakal dibongkar, takut yang seperti itu. Dan biasanya mencari solusi yang lebih murah yang bukan dokter bedah dan bahkan takutnya tidak jelas kompetensinya itu apa. Dan biasanya kapan dia datang ke bedah plastik? Saat sudah begitu komplikasinya begitu berlipat-lipat dan udah sangat rumit untuk bisa kita carikan solusinya walaupun tetap ada caranya. Sebenarnya kalau mau dihitung secara nominal, nilai yang dia bayarkan di awal untuk bisa mendapatkan hasil yang dia harapkan ditambah dengan komplikasi yang akan dia terima dan harga dari komplikasi itu akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan dia sudah mencari informasi dengan baik soal apa yang dia harapkan, apa yang bisa dikerjakan untuk itu, dan dia bisa saving, dia bisa menabung untuk itu, dan dikerjakan oleh seorang bedah plastik atau mungkin kalau tindakannya itu dilakukan oleh teman-teman dari esthetician atau kulit dan kelamin yang kompetensinya jelas gitu. Dibandingkan dengan datang ke tempat-tempat yang tidak jelas kompetensinya, tidak jelas kredibilitasnya, apalagi tanggung jawab ya, yang jadi rentetannya justru malah jadi bisa bikin komplikasi yang itu akan lebih mahal sekali harga yang harus dibayarkan. Jadi silikon itu memang perwakilan dari dunia filler ya, namanya filler. Jadi sesuatu yang mengisi rongga tubuh manusia. Yang tujuannya apa? Memang awalnya itu tujuannya paling digandrungi adalah untuk mengisi kekosongan karena proses penuaan. Karena proses penuaan, kemudian jaringan bawah kulit itu mulai jadi kempes, apalagi yang mulai tertarik oleh gravitasi ya, mulai ada keriput. Nah, dengan dimasukkannya filler itu, kita bisa mengembalikan bentuk yang lebih muda ya, itu adalah proses peremajaan, dan dari seiring berjalannya waktu, filler itu berubah-ubah. Dari yang memang dulu dunia estetika itu menggunakan filler yang isinya tuh silikon, yang bentuknya liquid atau cair. Tapi tidak perlu waktu yang lama dengan uji klinis yang kemudian berjalan setelahnya, ternyata efeknya jelek sekali. Silikon yang bentuknya cair itu memberikan reaksi yang sangat dahsyat untuk jaringan yang dia tinggali, apalagi kalau dia masuk ke dalam pembuluh darah, langsung rusak. Itu bisa langsung mati bagian yang disuntik itu. Sangat berbahaya. Apalagi kalau di dekat rongga mata bisa buta. Oleh karena itu ilmunya terus berkembang dan silikon yang digunakan oleh bedah plastik itu berubah jadi dalam bentuk gel yang dibungkus dalam bungkusan yang aman. Jadi sintetik dan terbungkus pada bungkusan yang tidak memancing reaksi dari tubuh. Contohnya, silikon pada payudara, silikon pada bokong, itu silikonnya dalam bentuk gel namun terbungkus oleh satu lapisan yang sintetik yang aman untuk kontak dengan tubuh manusia.
Ada bentuk lain memang, bentuknya balok, silikon block yang bisa itu dibentuk oleh bedah plastiknya sendiri atau dari perusahaannya sudah dibentuk yang digunakan pada hidung, pada dagu, itu jauh lebih aman. Tapi yang bentuknya itu cairan, untuk filler itu sangat dahsyat komplikasinya. Jadi dan kesininya sebenarnya apakah bedah plastik masih memperhatikan filler dengan silikon? Sudah ditinggalkan. Bahkan sekarang kita udah menemukan filler yang jauh lebih baik dan jauh lebih murah. Fillernya adalah sel lemak yang diambil dari tubuh orangnya itu sendiri. Dan itu dampaknya jauh lebih luar biasa, bagus karena di dalam sel lemak itu ada yang namanya bakal dari sel punca yang itu bisa memancing reaksi regeneratif. Dan setelahnya lemak itu dimasukkan sebagai filler, sebagai contohnya di wajah gitu ya, di pipi atau di dahi atau di bagian lain pada wajah yang aman. Setelah dia dimasukkan lemak untuk memberikan volume agar dia tampak lebih muda, dia akan memberikan reaksi kepada bagian yang dia tinggali untuk mengembalikan komposisi yang lebih pada sifatnya permajaannya itu sendiri. Resiko yang paling mengerikan yang pernah dihadapi pada dunia estetik untuk filler silikon dan semacamnya dalam bentuk cair itu adalah apabila dia masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau dia masuk dalam pembuluh darah, maka dia akan merusak pembuluh darah itu. Misalnya pembuluh darah itu memperdarahi tadi yang saya ceritakan sekitar mata. Berarti dia ada kemungkinan masuk ke dalam pembuluh darah yang memperdarahi bagian saraf mata. Dampaknya kebutaan. Nah, apabila dia masuk ke dalam yang lebih dalam lagi, dia bisa menimbulkan emboli. Emboli di dalam pembuluh darah sendiri itu bisa menyebabkan gangguan yang bermacam-macam. Bisa mematikan otot, bisa dia masuk ke dalam sentral, itu bisa menyebabkan stroke. Tapi dampaknya itu biasanya langsung di tempat itu karena dia molekulnya cukup besar. Jadi tempat dia masuk langsung dia rusak. Jadi kalau misalnya dia masuk di pipi, berarti kulit pipi ini dia pelan-pelan tersumbat, kemudian dia bisa terinfeksi dan kulitnya mati. Dia dilakukan filler di payudara, dia akan merusak struktur di payudara sehingga kelenjar-kelenjar payudara dia rusak, kulit payudara juga dia rusak. Seperti itu kira-kira. Oke, sebagai kesimpulan mungkin ini bisa dibilang perkenalan ya dengan dunia bedah plastik rekonstruksi dan estetik, bahwa banyak sekali bidang yang terlewat untuk bisa mengenali bedah plastik itu sendiri. Yang sebenarnya dengan kita lebih kenal dengan bedah plastik rekonstruksi dan estetika, kita bisa mendapatkan solusinya. Mulai itu kasus perlukaan ya, mau itu luka bakar, luka akibat kecelakaan, luka-luka akibat kencing manis dan lain sebagainya. Ada kasus-kasus bibir sumbing, kelainan pada tangan, jari, dan kelamin itu pun ditangani oleh bedah plastik. Kelainan karena tumor ya, begitu besar sekali kerusakan yang dilakukan oleh tumor sehingga perlu dikerjakan oleh seorang ahli rekonstruksi tumor yang baik. Nah, dengan semakin mengenal bedah plastik rekonstruksi dan estetikanya juga, jadi orang jadi lebih tahu jika dia menghadapi satu masalah yang ada kaitannya dengan bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, bukan sebuah tabu, bukan sebuah keanehan untuk bisa mencari pertolongan seorang bedah plastik. Tidak selalu ke bedah plastik itu tujuannya untuk memancungkan hidung, untuk menghilangkan kantong mata, atau untuk mengubah kontur dari tubuh itu sendiri. Ini sebenarnya juga merupakan bagian kampanye dan advokasi dari Perhimpunan Ahli Bedah Plastik di Indonesia untuk adanya regulasi yang jelas gitu, karena mudah-mudahan saya tidak salah, regulasi itu belum ada yang mengatur bahwa dunia estetika / kosmetik itu regulasinya belum begitu ketat untuk mengatur siapa yang boleh membuka praktek untuk melakukan tindakan-tindakan estetika atau kosmetik yang jelas. Jelas harus ada pengaturan yang ketat untuk kredibilitasnya, kompetensinya ya, harus jelas bagaimana proses pendidikannya yang seperti apa yang boleh diterima gitu ya. Karena tentu saja kita akan sangat khawatir apabila misalnya ada orang-orang tertentu yang mengalami pendidikan yang mungkin cuma 2 minggu atau bahkan 3 hari belajar soal tindakan estetik atau kosmetik tertentu, walaupun itu di luar negeri gitu ya, dari memang tempat pendidikan yang
terjamin. Namun yang namanya pendidikan prosedur yang invasif, yang kita akan melakukan perubahan bentuk, apakah itu estetik ataupun kosmetik, itu perlu alur pendidikan yang jelas. Mulai dari teorinya, pengayaannya, sampai dia menajamkan psikomotor dia untuk lebih handal. Tidak bisa dengan hanya pelatihan yang cuma dilangsungkan beberapa hari saja. Regulasi yang jelas untuk kewenangan tadi, kompetensinya, sampai kepada boleh dibuka praktek estetika atau kosmetiknya, itu saya rasa tanggung jawab pemerintah memang untuk bisa dibuat lebih jelas gitu ya, supaya tidak ada korban-korban yang serupa lagi timbul di masyarakat. Halo, saya Dr. Abdullah Ridwan Irianto, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik untuk Dokter TV.